Halo semuanya, nama saya Rich Simeon Siegian dari kelas 12 IPS 2, absen 25. Selama perjalanan collaborative learning, ada banyak hal-hal yang saya dapat ketahui dan juga saya dapatkan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari saya. Dimulai dari 7 mata pelajaran yang diampu dalam collaborative learning. Nah, apa saja? Yuk kita simak. Dimulai dari yang pertama adalah tema 1, yaitu panggilan hidup. Dalam tema ini saya mendapatkan produk berupa podcast dan sudah dipublikasikan melalui Instagram kelas kami. Dalam tema ini saya belajar banyak hal. Dari agama, saya belajar untuk memiliki panggilan hidup yang sesuai dengan hati dan pikiran saya, yang membuat saya bisa melakukan panggilan hidup tersebut dengan tulus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari PPKN, saya belajar untuk menetapkan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus pelanggaran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, di mana fungsinya agar kita bisa menjadi warga negara yang terus menjalankan dan menaati hak serta kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dari bahasa Indonesia, saya belajar untuk memahami serta membuat bentuk dan isi dari sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Dari sosiologi, saya belajar bahwa perubahan sosial yang memiliki pengaruh besar bagi manusia. Dan faktor penyebab perubahan sosial ini juga pasti sangat besar karena perubahan sosial bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang, melainkan pada suatu kaum atau kelompok terhadap kelompok lainnya. Dari bahasa Inggris, saya belajar bagaimana cara memahami dan membuat surat lamaran pekerjaan dan CV dalam bahasa Inggris, di mana ada beberapa penempatan yang berbeda. Dari matematika wajib, saya belajar untuk bisa memahami dan menentukan jarak pada ruang. Dari sejarah minat, saya belajar pentingnya pengakuan kemerdekaan terhadap negara kita, yaitu bangsa Indonesia, yang dimana pengakuan tersebut sangat mendukung kita dalam politik dan juga sosial. Lalu lanjut pada tema kedua, yaitu Laudato Si, saya mendapatkan produk komik dan sudah dipublikasikan melalui Instagram kelas kami. Dan tema ini juga saya mendapatkan banyak pelajaran dari agama dan kepeelan. Saya belajar untuk menjadi contoh bagi orang-orang sekitar saya dalam menyayangi ciptaan Tuhan dengan baik dan benar. Percaya bahwa alam ini dititipkan kita manusia bukan untuk dirusak dan hanya dimanfaatkan, melainkan juga untuk dirawat dan menjadi pendamping kita dalam keseharian kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dari PPKN, saya belajar untuk mempergunakan media informasi dan teknologi yang ada untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Pastinya juga bisa menjadi sumber yang baik bagi semua orang yang ada di media sosial. Dari bahasa Indonesia, saya belajar membuat tajuk rencana yang baik dan benar, dari isinya dan juga strukturnya. Dari bahasa Inggris, saya belajar menganalisa dan juga mencari tahu mengenai teks berita yang disalurkan melalui media massa. Dari matematika, saya belajar untuk menghitung data yang dibagi menjadi beberapa hasil, seperti data rata-rata, nilai yang paling sedikit dan banyak, dan juga naik turunnya melalui grafik. Dan dari sejarah minat, saya belajar bagaimana teknologi sangat berkembang dari masa ke masa hingga saat ini. Perubahan yang dibuat oleh teknologi dari yang tadinya masih memakai tenaga manusia hingga sekarang sudah full oleh mesin. Dan dari sosiologi, saya belajar untuk bisa mengurangi dan mengatasi permasalahan yang terjadi akibat globalisasi. Seperti pencemaran lingkungan oleh limbah, kita sebagai masyarakat tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita bisa membuat hal-hal yang kecil menjadi besar. Seperti mengurangi penggunaan kendaraan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan juga melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kita. Dan tema terakhir yaitu Unity dan Plurality. Tema ini saya mendapatkan podcast lagi dan produk ini sudah kita upload dan publikasikan di media YouTube. Sama seperti tema-tema sebelumnya, tema ini juga mengajarkan saya banyak hal. Dari PPKN, saya belajar untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia melalui tindakan, pikiran, dan perkataan saya. Tidak memecah belah kedamaian yang ada dan juga membangun lebih lagi keharmonisan antar masyarakat. Dari bahasa Indonesia, saya belajar mengenai teks sejarah yang berupa biografi seseorang, bagaimana penulisan bahasa serta struktur biografi yang baik dan benar. Dari bahasa Inggris, saya belajar penggunaan kata if atau pengandaian dalam suatu keadaan yang sedang terjadi di masa lampau, saat ini, dan juga masa depan. Dari matematika wajib, saya belajar menemukan peluang majemuk yang menguntungkan bagi manusia. Dari agama, saya belajar untuk mensyukuri dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada di hidup kita. Keberagaman yang ada seharusnya membuat kita bisa lebih menghargai satu sama lain, bukan saling membenci. Dan dari sosiologi, saya belajar faktor apa saja yang membuat terjadinya ketimpangan sosial dan memberikan solusi dalam mengatasi ketimpangan sosial tersebut. Dan dari sejarah minat, saya belajar bahwa Indonesia sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi dunia dan termasuk aktif di dalamnya. Dan dari sini kita bukan hanya tetap begitu saja,
tetapi kita harus lebih baik lagi ke depannya dalam berorganisasi dalam negara-negara lain, dalam suatu organisasi, agar Indonesia dapat lebih dipandang dan juga bisa mewujudkan tujuan negara kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam portofolio saya kali ini. Semoga apa yang saya sudah dapatkan dan saya refleksikan dapat saya pakai terus di kehidupan saya sehari-hari. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.